Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan semuanya, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, sabaqalana an ta'allamna fil usbu'il madi durusana anit tasrif an taqsimi al-af'al min jami'in nawahi al-khams. Wa kadzalika ta'allamna aidan tasrifa al-af'al as-sulasiyyah al-mujarradah ila al-mazidah as-samaniyah. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar semua segi fi'il, pembagian fi'il dari 5 segi. Juga sudah kita pelajari tentang perubahan kata atau tasrif dari sulasi mujarrad yang 12, 4 rumpun ke 8 pola mazid. Dan insya Allah saya lihat, saya perhatikan, insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah memahami perubahan wazan sulasi mujarrad ke wazan-wazan sulasi mazid yang 8 macam. Beberapa waktu yang lalu, Pak Samsemon pernah bertanya lewat WA tentang wazan mazid yang lain, yakni semisal ibyaddo. Tambahannya adalah alif sebelum fa fi'il dan tasdid pada lam fi'il. Misalnya ibyaddo, ihmarro, isfarro, iswadda. Nah, itu apakah dimasukkan dalam mazid yang 8 pola yang kita pelajari? Nah, baik, ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya sekalian. Karena barangkali di antara Bapak Ibu juga ada yang sudah belajar fi'il sulasi mujarrad dan fi'il sulasi mazid dengan beberapa macam tambahannya. Nah, ketahuilah untuk tambahan alif sebelum fa fi'il dan tasdid pada lam fi'il, yakni if'ala, ihmarro, itu tidak kita masukkan dalam mazid yang 8 pola. Apa alasannya tidak kita masukkan ke dalam mazid yang 8 pola itu? Alasannya adalah karena wazan if'ala, ihmarro itu hanya digunakan untuk fiil tertentu saja. Khususnya fiil yang bermakna warna. Warna contohnya misalnya ahmaru, merah. Ahmaru, merah. Nah, kalau menjadi merah, itu bahasa Arabnya adalah ihmarro. Kuning bahasa Arabnya apa kuning? Asfaru. Asfaru kuning. Kalau menjadi kuning, become yellow, bahasa Arabnya adalah isfarro. Hitam apa bahasa Arabnya hitam? Aswadu. Kalau menjadi hitam, iswadda. Putih, abyadu. Menjadi putih, ibyaddo. Hijau bahasa Arabnya apa? Akhdoru. Kalau menjadi hijau, bahasa Arabnya ikhdorro. Nah, itu tambahannya adalah alif sebelum fa fi'il dan tasdid atau sabdu pada lam fi'il, huruf terakhir. Nah, tambahannya berarti 2 huruf. Akan tetapi yang 2 huruf ini hanya digunakan untuk fi'il yang bermakna warna dan tidak digunakan untuk fi'il yang lain. Oleh karena itu, maka wazan, mazid, tambahan, alif, dan tasdid pada lam fi'il tidak kita masukkan dalam mazid yang 8 macam. Tetapi sebagai wawasan, sebagai pencerahan dan penengayaan perluasan ilmu pengetahuan kita tentang tasrif, ini perlu saya sampaikan. Dan alhamdulillah ada pertanyaan dari Pak Sam sehingga jawabannya bisa
berlaku untuk semuanya. Itu ya, Bapak Ibu semuanya. Baik, kita insya Allah pada hari ini akan masuk materi baru. Nahnu fi hadzal laila fi hadzal yaum nastamir ila darsin jadid bahwa ad-dars an qalbi harfin ila harfin akhar. yakni pelajaran tentang penukaran atau penggantian satu huruf ke huruf yang lain. Namun sebelumnya kita akan sedikit review materi yang lalu sedikit untuk menyegarkan, merefresh pengetahuan dan ingatan kita kemarin. Baik, kita tahu mazid ada 8 macam, yang satu huruf ada 3 macam, yang 2 huruf ada 4 macam, yang 3 huruf ada 1 macam. Saya yakin Bapak Ibu sudah ingat, sudah hafal. Nah sekarang coba saya akan sebutkan beberapa fi'il. Silakan bareng-bareng, silakan bersama-sama together. Kita ucapkan bersama-sama ke mazid yang 8 macam. Contohnya kata bana. Bana, ba, nun, ya. Rumpun berapa ini? Bana. Ba, nun, ya, rumpun 4. Rumpun 4. Wazan berapa? Bana. Bana itu sama macam masya. 11. Wazan 11. Seperti masya, roma, kawa, hama, dan sebagainya. Nah baik kata bana, bareng-bareng bersama-sama kita ubah ke 8 wazan mazid sulasi. Bareng-bareng. Wahid, isnani, salasa. Abna, bana, anna, abana, ibtana, ibana, istabna. Bagus. Berikutnya lagi. Kata rowiya. Rumpun berapa rowiya? ya rumpun 4 juga. Rumpun 4 juga. Wazan berapa rowiya? 12. Bagus, wazan Rowiya. 12. Nah, bareng-bareng. Wahid, isnani, salasa. Arwa, Istarwa. Bagus. Berikutnya lagi. Sanna. Sanna, rumpun berapa? Sanna. Sanna, rumpun 2. Rumpun 2. Nah, baik. Kita bareng-bareng ucapkan. Sanna, wahid, isnani, salasa. Asanna. Nah, Tanna. Tanna. Asanna. Tannana. Tanna. Insanna. Sanna. Dinsana, Insanna, istasana. Baik. Istasana. Baik, berikutnya kita tambahkan lagi. Kata yang lain. Golla. Golla. Rumpun berapa golla? rumpun 2 juga. Dua juga. Baik. Naqulu jama'atan. Wahid. Ithnan. Salasa. Agolla. Agolla, Golla. Golla. Golla, Baik, istagholla. Baik, berikutnya faza. Faza, rumpun berapakah itu? Rumpun 3. Wazan berapa? Wazan yang ke-7. Ke-7 apa yang ke-8? Faza. Fawaza atau fawiza atau fayaza?
Ayija. Fawaza. Yang benar adalah fawaza. Fawaja, fawaja. Berarti Berarti sama rumpun. dengan koala ya. Faza. Baik, Oh. bareng-bareng wahid, isnani, salasa. Fawaza. 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 Fawaja. Fawaza. Fawaja. Fawaza. Faza. Infaza. Infaza. Istafaza. Istafaza. Baik, istafaza. Berikutnya lagi, satu lagi yang rumpun berbeda, wazan berbeda. Salah. Salah. Apa itu? Salah. Salah. Rumpun 3. Rumpun 3. Wazan berapa? Salah yasin. 9. Berarti alifnya dari apa itu? Dari iya. Dari ya. Salah sayalah. Sailul arim ya. Salah sayalah. Baik. Jama'atan wahid. Isnani. Salasa. Asala. Asala. Ayala. Ayala. Sayala. Sayala. Salah. Saya. Salah. Insalah. Asala. Istasala. Bisa ya, Bapak Ibu ya? Mudah ya? Insyaallah. Baik. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya Untuk Ustaz. rumpun 1 tidak perlu kita latihan karena itu sudah sangat mudah. Paling mudah rumpun 1. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya Pak Ustaz. Silakan Pak Rudi. Ya. Saya tidak bertanya, saya ingin menyimpulkan tapi tolong koreksi kalau kesimpulan saya salah. Ya, baik. Yaitu ketika kita memiliki huruf ilat di awal, maka tetap saja dimasukkan ke rumpun 1. Betul. Kemudian ketika akhirnya kesimpulan saya, ketika ada 2 huruf ilat, di mana huruf ilatnya itu ada di yang kedua dan ketiga, maka dimasukkan rumpun 4. Apakah itu betul? Ya. Kalau misalnya huruf yang lampilnya berupa ya. Nah, baik. Saya akan coba tuliskan ya. Ini menarik. Saya akan coba tuliskan biar konkret. Saya akan pasang dulu whiteboard-nya. Sebentar. Baik. Bapak Ibu semuanya, ini ada pertanyaan bagus. Coba saya tanya ke Bapak Ibu, kata ini masuk ke rumpun berapa? Akala. Akala. 1. Rumpun 1. Nomor 1. Hamzah ini bukan huruf ilat. Bukan. Hamzah bukan huruf ilat. Oh, ya. Hamzah adalah hamzah. Huruf ilat itu alif. Alif, wawu, dan ya. Hamzah dan alif berbeda. Apakah Bapak Ibu tahu perbedaan antara alif dan hamzah? Hamzah menerima harakat, alif tidak ada harakat. Nggak tahu ya? Baik. Saya pernah sampaikan bahwa antara alif dan hamzah itu berbeda. Alif adalah huruf ilat. Dalam ilmu shorof, alif disebut sebagai salah satu dari huruf ilat. Sama dengan wawu dan ya. Tetapi ada yang penulisannya itu seringkali ditulis berbarengan atau bersamaan dengan alif, yakni hamzah. Nah, ketahuilah, alif dan hamzah itu berbeda. Alif itu tidak berharokat. Sedangkan hamzah itu berharokat. Maka
Maka kalau ditanya apa perbedaan antara alif dan hamzah, alif itu tidak berharokat, sedangkan hamzah berharokat. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, alif itu berfungsi memanjangkan fathah sebelumnya. Alif itu berfungsi memanjangkan harokat fathah yang ada pada huruf sebelumnya. Sedangkan hamzah tidak. Begitu ya? Itu mudahnya. Nah, sekarang kata akala. Akala huruf pertamanya bukan alif tetapi hamzah. Nah, akala ini dalam definisi pembagian wazan-wazan fi'il yang kita rumuskan, ini masuk dalam rumpun 1. Nah, rumpun 1 kan ada 3 wazan. Akala tebak, ini wazannya wazan berapa? Wazan kedua. Wazan kedua. Mengapa disebut dengan wazan kedua? 3 fathah. Karena huruf keduanya fathah. Akala. Ain fiilnya fathah. Baik. Nah, sekarang begini. Sa'ala. Sa'ala ini rumpun berapa? Rumpun 1 juga. Rumpun 1 juga. Rumpun 1 juga. Kenapa? Karena di tengah ini bukan alif tetapi hamzah. Baik. Satu lagi. Jaru'a. Jaru'a. Ini ada hamzah juga di belakang. Ini pun masuk rumpun 1. Rumpun 1. Jaru'a artinya berani. Nah, akala, sa'ala, jaru'a ini kita kelompokkan dalam rumpun 1. Kalau dalam ilmu shorof yang dipelajari sebelum ini, kalau ada fi'il yang ada huruf hamzah, baik pada huruf yang pertama, kedua maupun ketiga, inilah yang disebut dengan bina mahmuz. Mahmuz. Fi'il yang ada hamzahnya. Dan hamzah bukan huruf ilat. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Rudi. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada kata nih. Awa. Apa saja hurufnya? Hamzah, ilat, dan ilat. Hamzah, ilat, dan ilat. Ya. Tebak. Ini masuk dalam rumpun berapa? Rumpun 4. Rumpun 4 apa rumpun 3? Huruf keduanya wawu. Siapa mau coba jawab? Berargumentasi. Nah, baik. Kalau rumpun 3 itu yang tengahnya alif. Kola. Kola, koala. Khofa. Khowifa. Saro. Sayaro. Ini rumpun 3. Nah, kata koala itu kita kalau mengubahnya ke fi'il madhi pasti kola, tengahnya alif. Khowifa pasti khofa, sayaro pasti saro. Tidak dibaca koala, tidak dibaca khowifa, tidak dibaca sayaro. Ketika berada dalam bentuk fi'il madhi. Sedangkan awa ini fi'il madhi bukan? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Sehingga wawu ini memang fi'il madhinya pun harus berupa wawu. Sehingga wawu ini beda dengan koala yang berasal dari kata koala. Maka awa bukan rumpun 3. Tetapi perhatikan ada ya di akhir. Huruf ya-nya tidak berharokat. Dan sebelum ya-nya berharokat fathah. Sehingga ya ini adalah alif maksuroh, memanjangkan fathah sebelumnya. Maka kata awa ini sama dengan masya. Masya. 11 ya. Sama dengan masya, rowa, roma, dan sebagainya. Nah, berarti awa masuknya rumpun berapa? Rumpun 4. Rumpun 4. Wazan berapa?
Wazan 11. Jadi kalau begitu, kalau kita melihat ada dua huruf ilat dalam satu fiil, maka perhatikan kesesuaiannya dengan wazan yang berapa. Jangan terkecoh, jangan terjebak. Contoh lagi, ini ada kata gini, wako. Rumpun berapa wako? Rumpun 4, wazan 11 juga. Rumpun 4, wazan 11 juga. Kalau dalam ilmu shorof, ini disebut dengan lafif mafruk. Ada dua huruf ilat, wawu dan ya, dan wawu dan ya-nya tidak bersampingan, tidak bersebelahan, tetapi dibatasi oleh ain fiil. Ini yang disebut dengan lafif mafruk. Lafif itu adalah fiil yang terdiri dari dua huruf ilat. Nah, tetapi oleh kita untuk menyederhanakan bahasan, maka wako kita enggak sebut sebagai lafif mafruk, lafif makrun, tapi cukup kita sebut sebagai rumpun 4, wazan 11. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Nah, Oke. jadi sudah jelas ya Bapak Rudi ya? Ya, jelas sekali. Terima kasih. Menarik. Banyak. Baik. Silakan, barangkali ada lagi mau ditanyain satu orang lagi, silakan. Apabila ada. Sudah tidak ada yang bertanya, cukup? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu buka bukunya, kita akan ulas ya. Tolong lihat semuanya ke halaman 13. Sudah buka semua halaman 13? Bentar. Sudah ya? Ya, sudah. Baik. Al-fi'lu ar-ruba'iyyu, fi'il rubai. Nah, kemarin itu kita bahas tentang fi'il sulasi. Nah, sekarang kita akan bahas fi'il rubai. Fi'il rubai adalah fi'il yang terdiri dari 4 huruf, lebih banyak dari sebelumnya. Tetapi kabar gembiranya untuk rubai sangat simpel, sederhana, karena cukup dengan satu bentuk mujarod dan satu bentuk mazid. Silakan lihat mujarod misalnya adalah jalbaba. Lihat dalam tabel di bawah ya. Al-fi'lur ruba'iyyu mujarod misal jalbaba. Berapa huruf jalbaba? 4 huruf. Jim, lam, ba, dan ba. Nah, ini mujarod. 4 huruf itu, 4-4-nya hurufnya asli semua, bukan tambahan. Nah, ketika kata jalbaba diubah menjadi mazid, maka menjadi tajalbaba. Tinggal tambahkan tak di depan. Jalbaba, tajalbaba. Cukup hanya menambahkan huruf ta sebelum fa fi'il, huruf pertama. Maka jalbaba tambahkan ta di depannya menjadi tajalbaba. Silakan lihat halaman 14-nya. Dahroja menjadi tadahroja. Rofrofa menjadi tarofrofa. Tok toko menjadi tatok toko. Jauroba menjadi tajauroba. Hamdala. Alhamdulillah. Tahamdala. Basmala. Tabasmala. Madrosa. Tamadrosa. Talmaza. Atalmaza. Dan seterusnya. Zalzala. Zalzala. Udah, itu saja. Cukup. Untuk rubai cukup satu mujarod, satu pola mujarod, dan satu pola mazid.
Lebih simpel. Makanya pelajaran tentang rubai kita simpan di akhir setelah selesai karena sangat-sangat simpel. Nah, lalu ada pertanyaan. Bagaimana makna penambahan ta untuk fiil rubai? Maknanya juga sangat mudah. Maknanya sangat mudah. Contoh. Ini coba lihat kata jalbaba. Jalbaba ada yang tahu artinya apa? Jalbaba dari kata jilbab. Nah, jilbab itu adalah kata bendanya. Kata kerjanya adalah jalbaba. Jalbaba artinya adalah memakaikan jilbab. Memakaikan, menjilbabkan. Atau menjilbabi. Kalau dalam bahasa Indonesia, menjilbabi atau menjilbabkan. Sedangkan tajalbaba ada tak di depan, maknanya adalah memakai jilbab. Sama tidak? Memakaikan dengan memakai? Beda. Beda. Memakai orang. Ada orang lain memakaikan. Betul. Memakaikan ada orang lain yang melakukan. Misalnya nih, Haura memakai jilbab. Ajal babat hauro. Tajal babat hauro. Haura memakai jilbab, mengenakan jilbab. Nah, kemudian jalbabat al-ummu hauro'a. Ibu memakaikan jilbab kepada Haura. Haura nama perempuan. Nah, beda kan? ya. Nah, contoh yang lain lihat halaman 14, dahroja. Dahroja artinya mengguling-gulingkan. Mengguling-gulingkan. Ada roda ban ya. Diguling-gulingkan. Kita yang mengguling-gulingkan. Nah, karena ada orang yang mengguling-gulingkan ban, kalau di Indonesia ban, kalau di Malaysia, kalau di Singapura apa ya ban? Roda ya? Tire. Oh, tire. Oke, tire. Tire. Tire? Tire ya? Nah, maka tire itu berguling-guling. Bahasa Arabnya adalah tadahrojat al-ajalatu. Al-ajalatu roda. Orang mengguling-gulingkan ban. Ban berguling-guling. Dahroja ar-rajulu al-ajalata. Tadahrojat al-ajalatu. Gitu. Satu lagi contoh. Rofrofa. Rofrofa itu artinya adalah mengepak-ngepakan. Mengepak-ngepakan. Apa bahasa Singapurnya? Mengepak-ngepakan. Mengkibas-kibaskan. Burung punya sayap. Nah, burung itu mengepak-ngepakkan sayapnya. Rofrofa atau iru janahahu. Nah, karena burung mengepak-ngepakkan sayapnya, maka sayap itu berkepak-kepak. Tarofrofa al-janahu. Maka sayap terkepak-kepak. Gitu. Paham? Tok toko. Apa artinya tok toko? Sudah jadi bahasa kita di Indonesia utamanya. Tok toko artinya mengetuk-ngetuk. Ngetok-ngetok. Tok toko bukan main TikTok, bukan. Bukan main TikTok. Tok toko artinya mengetuk-ngetuk. Mengetuk-ngetuk ya. Misalnya Muhammad mengetuk-ngetuk pintu. Tok toko Muhammadun al-baba.
Muhammad mengetuk-ngetuk pintu. Nah, karena diketuk-ketuk maka pintu jadi berketuk-ketuk, berbunyi. Makanya tatok toko al-babu. Baik. Begitu. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Afwan Ustaz. Ya, silakan. Tadi Ustaz ada kasih contoh bagi rubai huruf 4 huruf, kalau ditambah tak dia jadi tajal baba. Betul? Betul. Tajal baba jadi tajal baba. Ada satu contoh, maaf kalau saya terlepas dengar. Contoh yang diberi madrasah. Ya, Dan- bagus, betul. Tadi saya menyebut kata madrasah. Bagus. Baik, saya akan coba tulis di ini. Di whiteboard. Baik. Kata darosa. Apa artinya darosa? Belajar. Belajar atau mempelajari. Mudorenya yadrusu. Belajar. Telah Terus? belajar. Isim makannya adalah madrosun. Madrosun. Terus untuk mana khusus ditambah tamar buto maka menjadi madrasatun. Artinya sekolah. Nah, madrosun dan madrasatun ini sesungguhnya berasal dari kata darosa. Mimnya adalah tambahan. Ziyadah. Nah, berarti madrosun ini adalah kata sulasi. Itu sulasi, bukan rubai. Paham ya? Karena berasal dari kata darosa. Darosa artinya mempelajari atau belajar. Tetapi perlu diketahui, madrasatun juga bisa menjadi kata kerja tersendiri yang terbentuk dari kata madrasun. Artinya beda. Nah, madrasah artinya menyekolahkan. Tamadrosa artinya bersekolah. Nah, jadi madrasah ini semula dari kata darosa, sulasi, tapi kemudian dari kata darosa menjadi madrosun, dan madrosun dijadikan fi'il rubai, sehingga mimnya dijadikan fa'il. Nah, ini mungkin baru tahu sebagian orang ya. Nah, bersekolah itu bahasa Arabnya bisa tamadrosa. Ana atamadrosu, saya bersekolah. Maksudnya saya masuk sekolah. Orang tua menyekolahkan anaknya. Madrasa al-walidu waladahu. Orang tua menyekolahkan anaknya. Madrasa al-walidu waladahu ilal madrasati. Gitu. Bagus. Jadi asalnya rubai madrasah tu dia asli lagi Ustaz. Madrasah. Ya. Ya. Ya, betul. Asalnya madrasun dari darosa. Tapi ketika madrasun diubah menjadi madrasah, maka madrasah ini mujarad atau rubai, mujarad atau mazid? Mujarad. Mujarad. Tapi rubai. Madrasah menjadi mujarad, tapi rubai. Rubainya mujarad, 4 huruf. Dan mimnya ini dianggap sebagai fa'il, huruf pertama. Karena madrasah huruf akhirnya fathah madrasah. Kalau madrasun baru ini mah bukan fi'il karena bertanwin. Noun. Isim. Ya. Isim. Isim kalau madrasun. Kalau madrasah Isim. fi'il. Isim makan. Meskipun dibentuk dari kata madrasun. Fi'il madi. Ya. Ilmadi benar. Ya. Madrasah mujarad atau mazid? Madrasah. Mujarad. 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 Namanya Rubai mujarad. rubai mujarad. Rubai mujarad. Kalau tamadrosa, Mazid. Madrasah majid. rubai mazid. Rubai mazid. Kalau ada tanya baru masjid. Benar. Oke.
Kalau ada Paham. tanya berarti mazid. Coba hitung, tamadrosa ada berapa huruf? 5. Dari Ada. Ada 5 kan? Ya. Sedangkan rubai ada berapa huruf asli? 4. 4. Berarti yang satu adalah tambahan, ziyadah. Ya ada. Nah, untuk rubai tambahannya gampang, mudah, yakni tak Tak. di depan sebelum fa'il. paham. Oke. Sederhana ya, simple. Syukran, Untuk rubai lebih simple. syukran Ustaz. Kemudian Ustaz, darosa juga apa tu mujarad kan? Darosa juga mujarad. Darosa mujarad. Kalau kita nak Spekulasi. jadikan dia sebagai rubai, menggunakan darosa saja boleh Ustaz? Maksud saya sebagai mujahid, apa tu perkataannya? Darosa Tambahan mujarad, tapi sulasi, Ibu. Karena cuma 3 huruf. 3 huruf. Okey. Sulasi. Darosa 3 huruf, berarti sulasi. Dan asli semuanya tidak ada huruf tambahan, maka mujarad. Sedangkan madrosa ini sudah menjadi kata rubai. 4 huruf. Kalau darosa kita jadikan mazid boleh tak Ustaz? Boleh. Yang Jadinya- 8 macam kan? Yang berapa macam? Jadi okey, jadinya kita kembalikan ke situlah. Ya okey. Iya. Adrosa. Yang kalau 8 macam darosa bagaimana caranya? Adrosa. Darosa. 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 Istadrosa. Tebak, adrosa, rubai atau sulasi? Tulasi. Majid. Mazid. Darosa ya sulasi. Ustaz sudah si mazid. Adrosa. Nih, hitung berapa huruf? 4. 4 huruf. Nah, ini rubai atau sulasi? Baik. Majid. Adrosa, rubai atau sulasi? Zid. Sulasi, 3 huruf. Meskipun hurufnya ada 4, tapi ini sulasi. Majid. Karena hamzah ini tambahan. Sulasi mazid. Yes. Sulasi mazid. Tambahannya apa? Hamzah. Hamzah. Adrosa dan madrosa kalau dari segi jumlah huruf sama, tetapi beda. Sulasi mazid. Iya, Beda. kalau adrosa sulasi mazid, kalau madrosa Rubai. rubai mujarad. Rubai mujarad. Ya. Nah, mimnya sebagai fafiil. Karena dari 8 pola wazan mazid, ada tidak yang tambahannya berupa huruf mim di awal huruf? Nggak Di ada. awal kata. Ada tidak? Nggak ada. Tidak ada. Berarti mim ini yang di depan bukan tambahan, tetapi ini sebagai huruf asli. Meskipun dibentuk dari sulasi awalnya. Mari Ustaz, bersekolah. Bahasa Arabnya adalah hayya bina natamadrosu. Nah, gitu. Iya, bina Kan madrasah. school ya, bahasa Inggris kan school. School kan bisa noun tapi juga bisa verb, schooling. Nah, ini bahasa Arab juga madrasatun asalnya isim. Tapi bisa dijadikan kata kerja. Jadi madrasah atau tamadrosa. Kayak Inggris school jadi schooling. House, housing. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ustaz, antara adrasah dengan tamadrasah ada beza? Beda. Beza. Nah, baik. Ada tidak bedanya antara adrosa sama tamadrosa? Coba kita analisa ya. Ana, jadi PLD ana. Adrosa, tadi ini adrosa, sulasi atau rubai? Adrosa. Sulasi majid. Sulasi mazid. Bahannya berapa huruf? Satu. Satu huruf. Sekarang tamadrosa, ini sulasi atau rubai? Rubai. Mujarrad atau mazid? Majid. Mazid apa tambahannya? Ziyadahnya? Nah, jadi
tamadrosa dan adrosa sama-sama mazid. Tetapi beda asalnya. Kalau adrosa mazid sulasi, Dari kalau darosa. tamadrosa mazid Rubai. rubai. Oke. Rubai itu tambahannya cuma satu, yakni huruf ta sebelum fa fi'il, sebelum huruf yang pertama. Mimnya fa'il. Oke. Gimana, Bapak Ibu? Mudah ya? Ya. Tangkap. Alhamdulillah. Baik. Pak Ustadz, Ya. tadi saya dengar Pak Ustadz juga ngasih contoh basmalah. Ya, Apakah ada hubungannya dengan Bismillah yang sering kita baca? Nggak ada. betul maknanya. sekali. Betul sekali. Nah, baik ya. Ini wawasan ya biar sekalian. Ini memang sering kita dengar. Cuman kalau kita sering dengar tanpa ilmunya, kita tidak bisa banyak menjelaskan. Nah, biar mumpung sekarang kita lagi membahas ini, maka sekalian. Ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu disebut dengan basmalah. Marilah kita mulai acara kita dengan sama-sama membaca basmalah. Sering dengar kan? Ya. Nah, basmalah ini isim atau fi'il? Isim. Isim. Marilah kita Tandanya- akhiri acara kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Pernah dengar kata ini? Alhamdulillah. Isim juga. Nah, ketahuilah basmalatun, hamdalatun ini adalah isim masdar. Isim masdar. Oke. Isim masdar. Bagaimana fil madi dari keduanya? Fil madi dari keduanya adalah basmalah, Alhamdulillah. basmalah, terus ini hamdalah. Oke. Basmalah artinya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hamdalah artinya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian ya. Kan kalau mengucapkan, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim kan kepanjangan. Maka disingkat menjadi basmalah. Paham. Begitupun bahasa Arabnya, kata kerjanya basmalah. Basmalah rojulu. Seorang lelaki membaca basmalah. Hamdalah at-talibu. Murid membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau subhanallah apa kata kerjanya subhanallah? Tahmid. Sabhalatun. Sabahat. Tadinya sabhala. Sabhatun. Sabhala. Masdarnya sabhalatun. Sabhala. Sabhalah. Jadi kalau ada yang bilang sabhalah itu subhanallah. Oh, oke. Sabhalah. Nah, ini mungkin masih jarang ya kita dengar ya. Ini sekalian informasi baru. Kalau basmalah sering dengar, hamdalah sering dengar, tapi sabhalah jarang kita dengar. Nah, sabhalah dari subhanallah. Ada lagi satu lagi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Panjang. Itu ucapan apa namanya? Hauqalah. Hauqalah. Betul, bagus. Hauqalatun. Ini si masdarnya. Fil madinya apa? Siapa bisa tebak? Hako. Hakola. Basmalah, basmalah. Hamdalah, hamdalah. Sabhalah, sabhalah. Hauqalah, Hakola. hauqalah. Kolam. Ada bau? Kolam. Hauqalah. Kolkala. Hauqalah. Hauqalah. Kolkala. Kenapa wawunya Oke. tidak jadi alif ya? Ini rubai, Pak, bukan sulasi. Oh. Ya. Ini beda karakternya, Harus dia. sulasi sama rubai beda. Ya, dia harus tetap wow, ya, nggak boleh. Ya. Rubai mah tidak ada alif di tengah. Rubai Ya. tidak ada alif di tengah. Oke.
Auqala. Auqala. Di surat Al-Ghoshiyah kalau nggak salah, ada ayat berbunyi gini. Alaihim bimusaytirin. Bimusaytirin illa man tawalla wa kafar. Ya. Kafar. Binya buang berarti tinggal musaytir. Nah, musaytirun. Ini awalnya dari kata apa nih? Mimnya dibuang. Soitoro. Soitoro. Nah, ini huruf ya-nya munculkan, tidak diubah menjadi alif. Tadi hauqala wawunya munculkan, tidak diubah jadi alif. Soitoro pun juga ya-nya munculkan, tidak diubah menjadi alif. Kenapa? Karena soitoro sulasi atau rubai? Rubai. Rubai itu tidak ada alif. Tengah tidak ada. Rubai kalaupun alif ya jadi ya atau wawu. Dan ketahuilah pula Bapak Ibu semua, ini kata musaitirin asalnya adalah huruf sin, bukan sod. Bimusaitirin. Makanya qiraatnya membacanya bimusaitirin, bukan bimusaitirin. Kalau di mushaf Al-Quran yang dulu, cetakan dulu, itu bimusaitirin di sini ada huruf sin. Artinya bacanya pakai sin, bukan pakai sod. Bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fa yu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Bacanya bimusaytirin karena asalnya sin bukan sod, cuma ditulis sod hurufnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada temanya. Kalau majid yang ini apakah juga sama dengan jakauta juga masuk itu? Jakat dari zakat. Jakauta wawunya tidak pernah jadikan alif. Nah, zakauta itu ini sudah ditasrif ke domir anta. Asalnya adalah zakat. Zakat, ya bayar zakat itu. Bayar zakat, benar. Zakauta itu ini domir anta, kamu suci artinya. Atau kamu tumbuh. Kalau ana zakautu, kalau anta zakauta, kalau anti zakauti. Nah, zakauta ini bukan rubai. Ini zakauta semula adalah zakat. Zai kaf alif. Nah, berarti zakat ini rumpun berapa? Rumpun 4. Rumpun 4. Wazan berapa? Wajan ke berapa? 10. Sama dengan Masya. 10. Wazan 10. Ya. Huruf akhirnya alif. Zakawa. Nah, ini akan segera kita belajar. Ini namanya tasrif lugawi. Oke. Ya. Baik. Cukup ya? Cukup. Baik. Ya, baik. Baik. Itu Bagus saja. Ya. Baik, ini bahasan tentang rubai. Nah, bahasan tentang rubai sangat simpel dan cukup bahasanya sampai di sini. Untuk sementara. Beda dengan sulasi. Kalau sulasi banyak bahasanya. Nah, mari kita lihat halaman berikutnya. Halaman 14 ya. Itu lihat perubahan huruf ta dalam kata mazid. Ada ya tulisan itu ya, Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Nah, baik. Ada, Pak. Bapak Ibu masih ingat berapa pola atau wazan sulasi mazid? Ada berapa macam pola? 8. Ada 8.
Yang nomor 6 apa tambahannya? Nomor 6 inta. Kita. Nah, Oh. Alif dan ta. Alif dan ta. ya, Dua alif huruf. ta. Kita nyebutnya alif ta ya. Ifta'ala. Nah, ini pengalaman belajar sama yang lain. Biasanya ini yang paling sulit untuk mentasrif. Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 itu lebih mudah. Tapi yang nomor 6, tambahan alif ta itu tidak sedikit orang yang kesulitan nomor ini, mentasrif. Nah, juga ada sedikit yang harus kita ketahui tentang hal ini. Contohnya gini, kata dakhola. Dakhola. Coba dakhola ubah menjadi mazid alif ta. Bagaimana? Idtakhola. Idtakhola. Bagus. Idtakhola. Nah, baik. Kalau ada fi'il mazid tambahan alif dan ta dan fa fi'ilnya terbuat dari huruf dal, maka huruf ta-nya diubah menjadi dal. Oke. Paham. Idtakhola. Diidghamkan dengan huruf dia lah. Dan karena ada dua huruf yang sama, dal dan dal dua kali, Ditasjid. maka cukup disimpelkan menjadi tasdid. Sabdu. Idtakhola. Oke. Makanya nanti Bapak tidak akan temukan kata idtakhola dalam buku-buku, dalam hadis ataupun dalam yang lainnya. Yang akan Bapak temukan adalah yang terakhir ini, idtakhola. Nah. Paham, Pak. Paham ya? Dal dengan iya. Mungkinkah sebabnya susah nak disebut kalau kita letak ta selain daripada Benar. dal? Idtakhola Ya. menyusahkan pengucapan. Hmm. Dal sama ta itu makhrajnya dekat. Yes. Suratnya sama. Baik ya. Paham, Pak. Ya. Huruf dal. Jadi apabila fa fi'ilnya terbuat dari huruf dal dan dimazidkan dengan tambahan alif dan ta, maka huruf ta-nya diganti menjadi dal. Oh, kata bahasa Inggrisnya diignore, dibiarkan gitu, diignore. Ignore. Nah, ignore, IGNORE, ignore. Ignore. Silent dal. Please, tapi tak dibaca gitu. Ya, baik. Iya. Begitu Ya. juga Tulis tapi tak di. kalau huruf pertamanya adalah za. Contohnya zakaro. Mengingat atau menyebut. Jadi idtakaro. Jadi Idtakaro. Idtakaro. Nah, terus iddakaro dan Nanti jadinya iddakaro. bahkan za-nya menjadi dal. Iddakaro. Oh, Oh. Nah, ini prosesnya. right. Dakaro, idtakaro, iddakaro, jadi iddakaro. Adakah maknanya jadi beda, Ustaz? Muddakir. Ada di Al-Quran. Hal mim muddakir. Sebenarnya zal ya. Oke. Ya. Jadi asalnya zal, titik. Oke. Mus dengan dal dengan. Oke, paham, Pak. Paham. Paham ya? Da Ya. sama za. Alhamdulillah. Iddakaro. Alhamdulillah. Berikutnya lagi zai. Baca ini apa bacaannya? Zaharo. 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 Perlang. Silakan ubah menjadi mazid ini. Is Tahara. iztaharo. Nah, karena huruf pertamanya zai, maka huruf tanya juga diganti menjadi dal.
Izdaharo. Izdaharo. Udah selesai. Prosesnya sampai di situ. Izdaharo. Daharo. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu tidak akan temukan di teks Arab itu izdaharo, tidak akan ditemukan. Yang akan ditemukan adalah izdaharo. Izdaharo. Pertanyaannya, kata izdaharo mazid atau mujarrad? Mujarrad. Izdaharo Mazid. mazid. Masih Apa mas. ziyadahnya? Apa tambahannya? Alif sama dal. Alif dan Alif dal. ta. Alif ta. Alif dan ta atau alif dan dal? Dan ta. Alif dan ta. Alif dan ta. Izdaharo tidak ada huruf ta. Tapi ditukar kepada ta. Ya, izdaharo ini mazid dengan tambahan alif dan ta, bukan alif Sama dan lah. dal. Tidak ada Formulernya tetap sama. mazid alif dal, Formulernya tidak ada. tetap sama. Ya. Formulernya Tidak tetap ada sama. mazid alif dal itu tidak ada. Tidak ada Ya, polanya. ya. Cuman Kira huruf ikut. dalnya, Ditukar. maaf, cuman huruf ta-nya diubah menjadi dal karena diawali oleh Zai. 3 huruf. Da, za, atau zai. Oke. Paham. Dia ikut dia punya inilah formula table-nya ini. Apa Ibu? Ikut yang table yang sudah dikasih ini, table-nya ini. Ya, betul, yang ada di table, benar. Ya. Tak diubah itu. Nah, ini Mana kena ingat. dakhola, zakaro, zaharo, rumpun berapa? Dahola satu. Rumpun satu. Rumpun 1. Nah, ini berlaku untuk rumpun 2, rumpun 3, dan 4 semuanya. Oke. Contoh. Zada. Rumpun berapakah ini? Tiga. Rumpun 3. Rumpun 3. Coba tambahkan alif ta di situ. Ada. Istada. Setelah ini, awalnya ini kan? Awalnya istada. Tapi menjadi Istada. izdada. Oh, oke. Bapak tidak akan temukan istada di buku-buku bahasa Arab. Yang akan ditemukan adalah izdada menggunakan dal. Oh, oke. Ikut table-nya lah, Ya, Isdada dan tukar dal dengannya. Ya. Isdada. paham ya, oke. Bapak Ibu ya? Insyaallah mudah-mudahan Pak. Ya. Ya, ini insya Allah rekaman ini akan berguna ya, rekaman kita ini Pak Haji Parman, insya Allah akan sangat bermakna buat mereview, murojaah nih. Nah, kesimpulannya, apabila mazid alif ta, huruf fafiilnya berupa huruf dal, zal, dan zai, 3 huruf ya, maka huruf ta-nya ditukar, diganti menjadi dal. Dazaza dal. Dazaza dal. Da, za, za, dal. Da, za, za, dal. Baik. Sampai sini paham Bapak Ibu? Insyaallah. Baik. Kita lanjutkan. Jadi huruf ta berubah kalau fafiilnya berupa huruf da, za, zai. Ta-nya berubah menjadi dal, Baik, kita lanjutkan. Terus, bagaimana kalau kata seperti ini? Ini ada berikan sampai.
Nih. Sobaro. Sabar. Coba sobaro ditambahkan alif ta bagaimana? Istabar. Istabar. Formula adalah istabaro. Istabara. Tetapi ini tidak akan kita temukan. Yang kita temukan adalah ini, istobaro. Pernah dengar di Al-Quran fastobir? Pernah baca? Fastobir itu asalnya fastabir. Paham ya? Sofa. Maaf, salah. Tulisannya salah. Sofa. Sofa rumpun berapa? Empat. Coba masukkan alif ta di sini. Istafa. Tetapi tidak akan ditemukan. Yang ada adalah istofa. Oke. Patut. Muhammad al-Mustafa itu asalnya adalah Muhammad al-Mustafa. Oke. Sok dengan to jadi dia. Istofa. Oke. Baik. Sod. Berikutnya lagi. Doroba. Tambahkan alif ta bagaimana doroba? Idtaroba. Idtaroba. Menjadi bagaimana? Idtaroba. Idtoroba. Nah, tuh begitu. Idtoroba. Sod. Dod. Oke. Ya. Oke. Sok. Satu lagi tohuro. Tohuro itu suci. Tambahkan alif ta menjadi Ittaharo. ittaharo. Baik. Tuhur. Nah, ini tak bisa. Ini tidak bisa baca begini. Ittaharo itu menyulitkan mulut kita berucap. Maka tanya menjadi to. Ittoharo. Ittaharo. Dakan disyaddakan ittoharo. Ada to dua kali lalu menjadi saddah. Ya. Ittoharo. Hanya simpul ya. Ittoharo. Ittola'a bagus. Sering dengar ya kata tola'a ya? Ya. Tola'al badru alaina. Nah, terbit. Ya. Terbit. Ittala'a. Jadi ittola'a. Tuh. Ittola'a. Terus tonya disambungin. Ittola'a. Tattali'u alal af'idah. Innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Naam. Itu tattali itu dari ittola'a. Asalnya tola'a. Masya Allah. Oke. Jadi kalau fa fi'ilnya terbuat dari sodoto, maka ta berubah menjadi to. Sodoto, to. Pak. Sodoto. Huruf perut, saya panggil huruf perut, Pak. Huruf Saya perut, ada tenaga perut. dalam ya, Bu? Ya. Saya panggil dia huruf perut. Ya, ada huruf perut. Iya, huruf perut ya, Bu ya. Ya. Sodoto, to. Sodoto jadi to. Jazaza, Ya. da. Saya ucapnya gini. Dazaza, da. Sodoto, to. Gitu, Bu. Dazaza, da. Sodoto, to. Dazaza, da. Sodoto, to. Begitu. Kod dia lah kodnya. Itu dipanggil kod. CODE kod. Kode. Apapun namanya? Kod CODE kita kalau mau belajar lebih ringkas kita kena ada kod sendiri. Itu setiap orang mungkin lain caranya lah. Tapi saya panggil kod itu. Kod.
Ya, COD boleh, boleh. ikut. Silakan Bapak Ibu boleh punya cara untuk mengingat ini, boleh punya cara yang lain. Ya. Baik ya. Zaza, Sodoto to. sodoto. Dadaza da. Zada zata. Dah. Okey. Sampai sini Zada, paham Bapak dah. Ibu? Tuan-puan? Sudah paham lagi Pak. Mudah-mudahan nanti paham Wak, insya-Allah. Ya, baik. Alhamdulillah. Terakhir. Tadi udah berapa nih? Ada 6 ya? Ya. Dazaza sama sodoto. Yozo. Ini hapus Itu kan to. satu sedikit aja, nggak usah semuanya dihapus. Baik. Nah, berikutnya adalah zo. Zoharo. Idtaharo. Taharo. Izo. Maknya dengan so. Jadi iz. Zoharo. Zohara. To. So. Iz zoharo. Lalu menjadi Zohara. iz zoharo. Zohara. Oh, Tasdid. zonnya. Ya. Dia maintain, ada zonnya maintain. Ya. Okey. Zo. Zo. Jadi zo. Tak berubah. Zonnya tetap zo lah. Ya. Baik. Dazaza da. Sodoto to. Zo. Zo. Dazaza za da. Sodoto zo. Sodoto to. Ya, betul. Zo. 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 Sodoto. Sodoto to. Zadata. Dazaza da. Zadal. Zo. Zo. Naam. Sodoto to. Sodoto. Da. Da. Jadi Dada. bagi saya huruf perut itu Dada, to lah, huruf daza. perut. Oh. Dadada Okey, za. baik. Da. Zadata. Dadaza za. Sodoto to. Ya. Ustaz, Silakan Bapak Ibu renungkan. Ya, nak direnung ini sampai dapat. Oh, tak direnung. Udah tak. diingat? Dazaza da. Sodoto to. Zo. Zo. Begitu. Ustaz, Bapak tulis ada di papan butik itu, data. Jadi mereka boleh copy. Boleh, Mungkin dia silakan. ada keliru. Ya, Bapak tulislah. Baik. Jadi dia orang tulis di bukunya sendiri, jadi mereka ingat. Baik, Boy. Saya hapus dulu. Ya. Pasal bunyinya hampir-hampir, jadi mungkin takut keliru, tulis lagi terang gitu. Baik, Ibu. Ala'a. Ittala'a. Ustaz nak bertanya Ustaz. Ya, siapa? Silakan. Ini kita sedang rubai kan? Bukan, ini sulasi. Sulasi ya? Oh, patah balik sulasi ya. Sulasi yang nomor, sulasi mazid, Pak. Sulasi mazid yang nomor 6. Oh, nombor 6 ya. Kalau jumpa dal atau itu ditukar kepada ya. Sulasi mazid nomor 6, ya. Oh, Okey. okey. Terima kasih. Mazid yang nomor 6, yakni yang tambahannya alif sebelum fa'il dan ta setelah fa'il. Ifta'ala. Okey. Okey. Yang kita Betul. sedang pelajari hari ini khusus sulasi mazid wazan ke-6, yakni yang ini. Ya, Oh, ifta'ala. Ifta'ala ya, Bapak Ibu. Nah, Okey. kalau Mazid. kita menemukan fi'il sulasi dengan tambahan alif dan ta, perhatikan fa'ilnya. Kalau fa'ilnya terbuat dari huruf da, za, zai, maka huruf ta-nya menjadi da. Dah. Kalau fa'ilnya terbuat dari so, do, dan to, Oh. maka fa'ilnya menjadi, maka huruf ta-nya menjadi to. Oh, okey. Sodoto, to. Dan kalau fa'ilnya terbuat dari zo,
maka huruf ta-nya berubah atau Jadi berganti menjadi zo. Baik, masih Ustaz. Ya. Da, za, za, da, so, do, to, to, zo, zo. Ini rumusnya. Da, za, za, da, so, do, to, zo, zo. Satu za, satu za. Satu Ya. di lidah. Ya. Benar. Okey, dah. Ya. Do, to. Okey, sudah dapat Pak? Sudah paham? Sudah, Ustaz. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu Mana? ditulis ini ya, catat di buku masing-masing. Ya. Baik. Dicatat. Ada pertanyaan dulu sampai sini barangkali Bapak Ibu? Ya ini Pak Haji Parman di chat bagus nih. Da, za, za, da. Sodoto, to. Zo, zo. Jadi ada 3 macam ya perubahan ta. Ada yang berubah jadi da, ada yang berubah menjadi to, ada yang berubah menjadi zo. Udah sampai sini? Kalau sudah saya hapus ya Bapak Ibu. Ya, hapus Pak. Bisa. Dah. Boleh ya? Syukran. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca Al-Quran, itu nanti bisa kita temukan kata semisal ini. Ya, mudah-mudahan Pak. Ya. Kita tengoklah renung tadi kata Bapak perenung. Yazakkaru. Yazakkaru mayyasha. Yazakkaru mayyasar. Pernah nggak baca ini? Pasti pernah. Ya. Yazakkaru. Ya. Ini fi'il mudhari ya. Ya. Ini fi'il mudhari karena diawali oleh ya. Ya. Dan ujungnya dhammah. Ya. Coba Bapak Ibu tebak. Ini Bang. semula dari kata apa? Zakaro. Dakaro. Dikir. Bagus. Zakaro. Zakaro. Terus ini Rukutnya, huruf zal zakaro. bertasdid, huruf kaf bertasdid. Ini berarti mazid atau mujarrad? Majid. Mazid. Pakai tasdid. Pertanyaan saya berikutnya. Ini mazid yang nomor berapa? Yang nomor 3. Rumpun 2. Nomor 3. Rumpun Saya dua. tuliskan. Rumpun dua yang ada tadi yang madda tu. Ya, nombor 3. 3 dan 2. 2, nombor 2. Dua. Tiga. Zakara nombor 2 Pak. Ya, 3. kita lihat dulu. Bentar ya. Nah, berikutnya ini. Wazan 2. Nah, itu. Wazan 2. Mana dua? Majid nomor Wazan 2. 3. Zakara rumpun satu, wazan dua. 3. Tak boleh itu ada syaddah. Rumpun dua, Ustaz. Wazan, bukan rumpun. Wazan ini wazan berapa coba? Wazan. 3. Wazan 2 ya. Wazan 3. Ada syaddah. Wazan 2. Zakara wazan 2. Yang 7 kan alif nun. Ya, Zakara Nggak wazan mungkin, yang satu. 7 nggak mungkin ya. nggak mungkin. Yang Dan ketiga. 8 ista nggak mungkin. Wazan 6 tak ada. Ya, kita tebak-tebakan. Coba ya zakaru ini kembalikan ke film Adi dulu bagaimana? Zakara. Wazan satu. Nah, mujarodnya zakaro benar. Zakaro. Mujarodnya zakaro. Tetapi ini madinya dari kata ya zakaru apa? Ya zakar. Yang nomor 1 mungkin tidak. Tidak. Zakara. Tidak Zakara. mungkin. Nomor 2 mungkin tidak.
Tidak. Tidak mungkin. Nomor 3 mungkin tidak. Ya. Dan nomor 3 tasdidnya ada berapa? 1. Ya zakaru ada berapa tasdidnya? 1. Dua. Oh, 2. 2. Mungkin tidak nomor 3. Mungkin. Ya zakaru ada berapa tasdidnya? Dua. Nomor 3 ada berapa tasdidnya? Mungkin tidak dari nomor 3. Oh. 2, 3, 1. 5. Oh, Tidak mungkin nomor 3. Eh, Nomor 4 mungkin tidak nomor 4. tidak. Tidak mungkin. Nomor 4 ada alif. Ya zakaru nggak ada alif. 5. Nomor 6 juga tidak mungkin. Ini yang benar. Nomor 5. Bagaimana penjelasannya? Oh, tadi ya, yang tadi. Ya. 5 tarajjal. Nah, baik. Tadi itu, ya. Ini semua simak ya. Ini asalnya adalah tazakkaro. Tazakkaro. Tambahnya tak sama tasdid. Oke. Oh, Durenya oke. adalah ya tazakkaru. Selanjutnya, huruf ta diubah menjadi zal karena tak sama zal berdekatan. Oke. Taknya diganti menjadi za, yang kayak tadi. Ya. Mhm. Jadi, Mhm. ya zazakkaru. Ya zazakkaru. Terus ada 2 zal yang sama, maka menjadi ya zakkaru. Nah, begitu. Oh, iya. Zakar. Tuh. Jadi tasdid pada huruf za ini semula adalah ta. Ya zakkaru. Ini masih nampak tidak nih tulisan saya? Masih. Masih ya. Sebelah kanan. Oke, Ya zakkaru. Naikkan sedikit. Ya zakkaru asalnya adalah ya tazakkaru. Di Al-Quran kita temukan ini. Jadi kalau ditanya, ya zakkaru ini fi'il sulasi atau rubai? Jawabannya Sulasi majid. sulasi. Karena dari kata zakaru. Sulasi mazid. Apa mazidnya? Tambahan apa? Ta dan tasydid. ta Ta tasdid. dan tasdid. Itu wazan kelima. Wazan 5 mazid. Gitu ya Bapak Ibu ya. Luar Coba biasa paham, ini. Pak. Coba Hari ini banyak. renung-renung lagi nanti, Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Silakan renung-renung sebentar. Minta izin sebentar, 2 atau 3 menit. Saya minta izin sebentar. Ini betul nak dipaham pas ngaji Quran itu kan? Ya.
Ustaz, saya nak tanya lah Ustaz. Saya bingung tahu. Sulasi mazid wazan 6. Yang kita belajar ni. Lagi. Tunggu sekejap, Ustaz belum masuk lagi. Oh, sorry. Terima kasih. Baik. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan dulu tentang ini. Ustaz, yang kita belajar ni sulasi mazid wazan 6. Iya, Khusus. benar. Ini khusus Ustaz. Ya, Khusus wazan ini 6. khusus sulasi mazid yang wazan ke-6. Yang tambahannya alif ta. Huruf ta-nya berubah menjadi dal, to, dan zo. Ketika diawali oleh huruf-huruf tertentu yang tadi kita sudah sebutkan. Da, za, za, da, so, do, to, zo, zo. Mungkin nanti barangkali Bapak Ibu nanti ada yang mau membuat semacam apa ya, kesimpulan seperti yang Ibu siapa kemarin, Ibu Rabiah, Pak Haji Parman, Pak Tahir ya. Barangkali mau coba itu dirumuskan nanti buat selembaran apa namanya itu flyer ya. Itu boleh silakan. Insya Allah bermanfaat buat semuanya. Ada mau tanya lagi Bapak Ibu semua silakan. Cukup? Ni Ustaz, saya nak tanya sikit. Okey, yang wazan ni wazan 6 kan? Tapi di Ya. muka surat 10 juga ada wazan. Apa beza wazan yang 12 ni dengan wazan yang 8 ini? Baik. Baik. Kita mengenalkan ada dua macam wazan. Pertama wazan yang 12, yang berikutnya lagi wazan yang 8. Nah, ketahuilah 12 wazan itu adalah wazan-wazan untuk fiil sulasi mujarrad. Fiil sulasi mujarrad yang asli sebelum ada tambahan. Fiil sulasi mujarrad ada 4 rumpun. Setiap rumpun ada 3 pola atau 3 wazan. Nah, karena setiap rumpun terdiri dari 3 wazan, 3 pola, maka semuanya berjumlah 12 pola atau 12 wazan. Maka 12 wazan itu adalah wazan-wazan fiil untuk fiil sulasi mujarrad. Dan semua fiil sulasi mujarrad yang 12 wazan itu semuanya bisa diubah ke bentuk mazid. Semuanya bisa diubah ke bentuk mazid, tambahan. Ada berapa macam pola? Ada berapa macam wazan untuk sulasi mazid? 8. Pola atau wazan 8 untuk macam. sulasi mazid ada 8 macam. 8 wazan, 8 pola. Tambahan 1 huruf ada 3 wazan, tambahan 2 huruf ada 4 wazan, dan tambahan 3 huruf ada 1 wazan. Sehingga kalau kita menyebut 8 wazan, itu maksudnya adalah untuk sulasi mazid. Sedangkan kalau kita menyebut 12 wazan, itu maksudnya adalah Mujarrad. fiil sulasi mujarrad. Begitu ya, Bapak Ibu ya? Ya. Baik. Paham sampai sini? Ya. Baik ya. Nah, kalau sudah paham, ini kita ada satu lagi bahasan. Masih ada waktu ya, minta izin sedikit lagi.
Lihat halaman 16. Halaman 16. Ada tabel. Masih mazid wazan 6. Alif ta. Coba lihat kata ini, wasola. Huruf pertamanya apa? Wawu. Coba ubah menjadi mazid wazan ke-6. Iutasola. Susah nak sebut. Nah, Iutasola. iutasola. Wa'ada. Iuta'ada. Iuta'ada. Wazana. Iutazana. Oke. Satu lagi sebagai contoh. Wakala. Utakala. Baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita menemukan fi'il madhi sulasi yang 3 huruf, yang fa fi'ilnya berupa huruf wawu, ya, wawu, bukan ya, wawu. Kemudian kita ubah menjadi mazid yang nomor 6, pola 6, maka huruf wawunya diubah, diganti, ditukar menjadi ta. Sehingga menjadi begini. Iutasala menjadi ittasola. Karena ada 2 huruf ta, maka diubah menjadi tasdid. Sadda atau sabdu. Ittasola. Nah, sehingga kita tidak akan temukan iutasola dalam bahasa Arab manapun. Ini hanya tahu asal muasalnya saja, tapi dalam teks-teks bahasa Arab tidak akan kita temukan iutasola. Tetapi yang akan kita temukan adalah ittasola yang bertasdid, yang menggunakan syiddah, syaddah atau sabdu ini. Ittasola. Begitupun iuta'ada menjadi bagaimana? Itta'ada. Lalu yang terakhirnya menjadi itta'ada. Itta'ada. Iutazana, ittazana. Ittazana, ittazana. Ittazana. Iutakala jadi ittakala. Ya, baik. Ittakala dan ittakala. Tuh. Nah, sehingga kalau nanti Bapak Ibu menemukan kata ittasola, silakan kembalikan kepada mujarodnya. Itu bukan dari kata tasola, bukan. Tasola, tetapi dari kata wasola. Semua fi'il madhi mujarrad yang fa fi'ilnya terbuat dari huruf wawu. Huruf wawu, ya ingat huruf wawu. Ketika dimazidkan dengan tambahan alif dan ta, maka huruf wawunya diubah, ditukar menjadi ta. Kalau sebelum ini tadi yang diganti adalah huruf ta-nya menjadi da atau to atau zo. Yang ini yang diubah adalah huruf wawunya, fa fi'ilnya. Menjadi ta, bukan menjadi yang lain. Fa fi'il jadi ta, oke. Fa fi'ilnya menjadi ta. Kalau tadi huruf ta menjadi da, to, zo, sekarang huruf wawunya menjadi ta, mengikuti huruf ta. Berbeda. Oke. Fa fi'il jadi ta, oke. Nah, ada pertanyaan. Udah pernah ada yang bertanya lewat WA? Ini biar menjadi semuanya tahu. Ini saya sampaikan kembali di sini.
Waroka. Coba mazidkan. Yutaroka. Yutaroka. Terus Jadi ittaroka. ittaroka. Ya, ittaroka. Oke. Waroka. Waroka jadi ittaroka ya. Yang ini, yang akhirnya. Sekarang kalau begini, taroka. Kembalikan jadi waroko. Ini taroka huruf pertamanya ta, Bapak Ibu. Bedakan waroka dan taroka. Yang bawah ini huruf fafiilnya adalah ta, taroka. Sekarang mazidkan alif ta. Ittaroka Ittaroka sama juga. Akhirnya mana? Ittaroka juga sama. Sama. Cuma dicandakan. Waroka Ya. dan taroka ketika mazid alif ta sama. Ittaroka. Waroka dengan taroka maknanya sama, Ustaz? Sama. Sama. Pertanyaannya, apabila kita menjumpai kata ittaroka, lalu kita ingin Huruf mencari asalnya. mujarotnya berasal dari waroka atau taroka, bagaimana caranya? Ayatnya. Nah, caranya adalah lihat konteks dalam kalimat. Oh ya. Lihat Sentence-nya. konteksnya dalam kalimat. Lihat artinya nanti di kamus, waroka artinya apa, taroka artinya apa. Ya, paham Pak, Pak. Paham ya Ibu? Ya, Bapak? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. insyaallah. Amin. Ya, Amin insyaallah. amin. Ya Rob. Ya. Nah, Ada contoh tak, Ustaz? apa Ibu? Ada contoh tak dalam kalimat? Ya. Kebetulan untuk kata taroka dan waroka jarang kita temukan ya itaroka. Ini hanya untuk ilustrasi saja. Dalam kalimat saya belum jumpai ya kata itaroka dalam kalimat. Ini kita belajar bahasa lah mungkin. Ya, nahu. Nahu, Ya. Saraf. Ya. Ya ini bahasan sorof ini panjang ya. Mendalam. Karena ini Paham, Pak. sering kita temukan nanti di Al-Quran ataupun di hadis Nabi atau teks bahasa Arab yang lain. Ya, Dan ketika kita belum tahu asal muasal kita bisa bingung. Ya. Makanya perlu kita sampaikan. Paham Pak. Alhamdulillah. Syukur Pak. Ya, terakhir pelajaran kita hari ini ini. Akhoza. Akhoza huruf pertamanya apa? Oh, Hamzah. Hamzah apa alif? Hamzah. Coba ini tambahkan alif ta. Ittakhadha. Ittakhadha. Nah. Kemudian hamzanya dimasukkan ke ta. Jadi ittakhadha. Nah. Dan disaddakan. Disadahkan. Nah, begitu. Jadi ittakhadha itu dari kata akhadha. Attakhidu min maqami Ibrahim musalla. Ittakhadha dari kata akhadha. Dan artinya sudah mengalami perubahan. Akhadha artinya tahu. Mengambil. Oke. Kalau Mengambil. ittakhadha apa artinya? Bapak Ibu tahu? Mengambil. Diambil ya. Diambil. Bukan diambil. Bukan. Akhadha mengambil. Mengambilkan. Bukan. Kalau ittakhadha artinya menjadikan. Menjadikan. Oh, menjadikan. Ja'ala. Jadi berubah ya, menjadikan. Oke. Mananya berubah Ibu, betul. Ya. Untuk konteks ayat itulah. Iya, dari konteks ayat. Oke. Ini mengambil. Right. Ya. Selesai, alhamdulillah bahasan kita. Mangga. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Bingung lah Ustaz.
Bingung apanya, Bu? Yang baru-baru memang nah, semua orang pun bingung. Semua orang pun Harus bingung. Nanti renung rumah dulu, makan. Ustaz. Kita kena Ya, renung harus renung-renung baru dulu ya. Tak ditenung-tenung dulu. Renung-renung dalam sunyi. Renung-renung dan sakit-sakit. Kemudian dah baik, jadi pandai. Ini ada berapa orang yang hadir ini? Ada 48 ya. Semoga semuanya bisa mengikuti dengan baik ini. Kalau misalnya ada yang belum paham, nanti insya Allah Pak Haji Parman akan menyampaikan ya dalam rekaman. Bisa diulangi lagi. Dan yang tidak hadir malam hari ini juga bisa menyimak di rekaman ya. Insya Allah Pak. Dan bila Bapak Ibu misalnya ada perlu tanya, boleh tanya di grup untuk bisa diketahui oleh yang lain jawabannya, atau bila misalnya cukup secara pribadi juga boleh hubungi. Itu ya. Jadi untuk yang ini tidak ada PR ya. Apa PR bahasa sana ya? Latihan. Tidak ada latihan ya. Untuk materi bahasan kita pelajaran hari ini tidak ada latihan. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba latihan sendiri, mengubah yang tadi itu silakan. Atau lebih tepatnya merenungkan kembali, mereview bahasan kita, pelajaran kita malam hari ini. Insya Allah. Jadi Ustaz, confirmation-nya. Jadi mujarad asli 12 wazannya. Betul? Mujarad mazid 8 ya. Bukan mujarad mazid, sulasi mazid. Sulasi mazid 8 wazannya. Kalau asli 12 ya. Ya. Yang asli sulasi asli ya, sulasi. Yang asli itu yang sulasi. Sulasi mujarad ada berapa? 12. Sulasi mazid ada berapa? 8. Rubai mujarad ada berapa? 1. Rubai mazid ada berapa? 1. Ini yang kita rumuskan untuk memudahkan belajar shorof. Insya Allah. Ya. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan Pak. Ya, ini memang bahasan kita panjang meskipun hanya 2 halaman. 3 halaman 14, 15 dan 16 hanya 3 muka surat ya. Bahasan kita tapi panjang lebar. Semoga ini menjadi penambahan pengetahuan kita. Meskipun satu bahasanya sedikit tetapi ulasannya panjang lebar. Insya Allah Pak. Ya. Itulah makanya kalau kemarin ada pertanyaan berapa lama kita akan belajar ini, kita tidak bisa pastikan karena boleh jadi satu bahasan bisa panjang bahasannya. Satu pelajaran bisa melebar bahasanya dan perlu kita tahu. Ya. Tapi Ustaz, we go slow Ustaz. We go slow. We go slow. Slow and steady. Go slow. Slow and steady. Perlahan-lahan pelajarannya tidak perlu cepat-cepat. Oh iya. Slow ya. Go slow. Lebih slow tapi mantap ya Ibu ya, Bapak ya. Insyaallah. Amin. Insyaallah Ustaz. Baik. Ini tidak ada lagi pertanyaan, cukup? Cukup insyaallah. Ya, masa ini cukup Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, Ya. silakan Bapak Ibu. Saya nak ulang tuan-tuan tadi yang semuanya, ada satu. silakan lihat nanti rekamannya, barangkali perlu diulangi Ya, lagi, tengok dikaji rekaman aja lagi. dong. Silakan dengan senang hati, boleh bertanya di grup juga atau boleh juga bertanya secara pribadi, hubungi. Itu saja pelajaran kita pada malam hari ini. Yakfina darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa insyaallah fil usbu'il qadim yaumul itsnain lailan. Kita jumpa lagi pada hari Senin yang akan datang minggu depan. Wa narjullah taala as-sihhah wal afiyah wassalamah lana jami'an. Kita berharap semoga kita semua sehat, walafiat dan selamat selalu. Amin. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sakit hari ini insyaallah sehat segera. Yang hari ini sehat semakin sehat ke depan. Amin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nasykurullah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya.